Allahumma salli ala sayyidina wa habibi. Allahumma salli ala sawik. Allahumma salli ala sayyidina wa bina wa milna wa mawlana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat saya kepada kaum muslimin, belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara tarawih salawatan. Salawatnya kadang-kadang juga terlalu berlebihan dan tidak paham apa yang disampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak paham ini, subhanallah. Orang enggak paham, potongnya rame aja. Itu sebab saya khawatir orang yang seperti itu menghilangkan ngantuk sebenarnya. Ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah antum terfikir bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman begitu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sama juga ingin selawatan ya, selawat yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti misalkan salawat sambil dangdutan koplo, salawat hei tayo, ya. Kemudian sallu alaik, lempar surban, sallu alaik. Pernah nggak antum terfikirkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu? Ya, hasya wa kalla, mustahil beliau melakukan itu. Tidak pantas pada diri Rasulullah SAW. Dan kita mencontoh Rasulullah SAW. Belum ada contohnya. Kalau belum ada contohnya, kita tidak bisa melakukannya. Karena kita akan ditanya, madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab dari dakwahnya para Rasul? Bagaimana contoh kalian kepada para Rasul? Bukan kepada orang banyak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Penyebutan nama khalifah di sela-sela salat tarawih itu bagaimana? Kalau pertanyaannya adalah tuntunan, tidak ada. Jadi kalau pertanyaannya tuntunan, penyebutan nama-nama khalifah di sela-sela salat tarawih itu tidak ada. Tuntunan dari Nabi, dari sahabat itu tidak ada. Seperti misalnya Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Abi Bakrin Siddiq, dijawab radhiyallahu an, atau Al-Khalifatus Tsani. Nah, kemudian disebutkan di situ Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, kemudian dijawab radhiyallahu an. Kalau pertanyaannya adalah tuntunan, maka tidak ada dari Nabi, tidak ada pula dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pertanyaannya kearifan lokal, ada. Tapi itu bukan bagian dari tuntunan Nabi dan para sahabat. Itu pun saya mendapatkan informasi ini belum menemukan kitabnya, sebatas konon ceritanya. Konon ceritanya ketika Islam masuk di negeri kita, khususnya tanah Jawa, itu banyak orang-orang Syiah. Yang orang-orang Syiah itu dompleng dalam dakwah Islam. Sehingga karena ada orang-orang Syiah yang dompleng, orang Syiah itu kan tidak suka dengan para sahabat Rasulullah, tidak suka dengan sahabat yang 4. Maka disebutlah Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin. Di situ disebutkan Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Maka pedeslah kuping orang-orang Syiah karena menyebut nama sahabat Abu Bakar. Konon ceritanya begitu. Saya juga belum menemukan kitabnya. Tetapi kalau secara tuntunan tidak ada. Maka bagi kita tidak perlu melakukan itu, karena saat ini sudah tidak didomplengi Syiah lagi, sehingga tidak perlu lagi untuk mengamalkan itu.
Begitu nggih. Ini soal tuntunan atau sejarah. Nah, begitu. Baik. Intinya itu bagian dari kalau cerita itu benar, maka itu adalah bagian dari kearifan lokal waktu itu. Kalau cerita itu benar, Allah alam apakah cerita itu benar atau tidak, karena saya baru sebatas mendengar, belum membaca kitabnya sendiri tentang sejarah tersebut. Nah, jadi ya, kalau saran saya tetap dikasih edukasi bahwa itu bukan bagian dari rangkaian sholat tarawih. Khawatirnya nanti di rumah kok tidak sholat tarawih, kenapa? Ora apal dongone. Nah, ini masalah. Nah, karena saya beberapa kali ditanya oleh jamaah, dia tidak sholat duha. Kenapa? Karena saya tidak apal inna duhauka wal bahauka. Nah, tidak apal. Padahal ini kan bukan doa sholat duha dari Nabi, bukan pula dari sahabat. Ini bikinan ulama, tidak harus dibaca. Bahkan beberapa saat yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, saya tidak ingat betul peristiwanya terjadi, saya ngisi pengajian di sebuah perumahan. Perumahan di sini bukan perumahan orang awam ya, orang terdidik. Nah, di situ ada ibu-ibu yang hari itu tidak puasa. Padahal malamnya itu dia menemani cucunya sahur. Jadi menemani cucunya sahur. Tapi orang ini tidak sholat, orang ini tidak puasa. Saya tanya, kenapa tidak puasa? Tadi malam tidak hadir sholat tarawih, tidak baca niat. Nah, ya, ini sungguh-sungguh terjadi di perumahan loh, di tempat lingkungan orang-orang terdidik, bukan terdidik secara agama, terdidik secara akademik. Nah, dia tidak puasa karena tadi malam tidak berangkat sholat tarawih, tidak membaca nawaitu soma ghodin. Nah, dia tidak membaca nawaitu. Nah, maka kemudian dia tidak puasa. Kenapa? Karena dianggap nawaitu itu adalah wajib, padahal kan tidak wajib. Bahkan Nabi tidak pernah mengajarkan nawaitu soma ghodin an ada'i farti syahri ramadhana hadis. Sana itu Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Sehingga ketika kita sudah sahur, otomatis sudah niat. Wong sahur kok ora niat, kan aneh. Sahur arep gopo nek ora niat. Kira-kira kalau sahur ora niat gopo berarti? Ya. Kalau orang sahur otomatis niat, gimana? Macul. Lah kok ya jam 3 esok. Baik. Itu sungguh-sungguh terjadi. Maka disinilah pentingnya pemahaman. Sampaikan nawaitu bukan rangkaian puasa. Yang rangkaian puasa itu niat. Nah, bukan nawaitu. Sampaikan pula al-khalifatul ula bukan rangkaian sholat taraweh. Kenapa? Karena kalau nanti itu dianggap rangkaian sholat taraweh, begitu nanti di rumah tidak berangkat, tidak sholat taraweh. Kenapa? Saya tidak apal al-khalifatul ula Amirul Mukminin Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Sehingga tidak sholat taraweh. Padahal itu bukan dari Nabi, bukan pula dari sahabat. Di mesin jenengan kayak gitu juga. Mboten kok. Tonggone jenengan lho niki. Oh iya, baik. Begitu nggih. Intinya penting pemahaman.